Bagaimana, Pak? Apa ada petunjuk? Maaf, Pak. Di plat ini hanya ada 2 sidik jari. Dan 2 sidik jari itu adalah sidik jari Anda berdua. Yang tentunya karena Anda memegangnya saat menemukan plat ini. Sekarang Mama lagi bingung nih. Mesti cari di mana untuk nutupin semua kerugian ini. Gimana kalau semua baju-baju Amira yang dikasih Bu Sandra kita jual? Kan masih baru tuh, Mah. Mahal-mahal lagi, lumayan loh. Kata almarhum ayah kakak, waktu kakak masih kecil, kakak dipakein gelang ini sama mama kakak. Sandra nggak boleh nunjukin foto-foto itu ke Amira. Ibu punya anak perempuan. Namanya mirip sama kamu. Ini, Bos. Aduh. Fotonya Hasan, Pak. Pak, fotonya Hasan. Pak, berhenti, Pak. Pak, berhenti. Mama, jangan turun. Mama kan lagi sakit. Hah? Mama! Tolong ambilkan foto. Ya Allah, aku harus dapatkan foto itu. Akhirnya aku bisa dapat juga. Hasan! Mama! Astagfirullahaladzim. Hei, Bu! Hati-hati dong lo jalan. Mau ketabrak apa? Tuh kan saya bilang juga apa. Makanya jangan turun. Iya, maafin, Pak. Tapi bener deh. Mama bener-bener pengen foto itu. Itu fotonya Hasan, Pak. Udah, ayo kita kembali ke mobil. Mama masih penasaran. Udah, ayo dong. Mana tuh tadi? Aduh, mana sih fotonya? Ayo dong, Ma. Ayo, ayo. Tunggu, itu. Mama bisa mencelakakan diri Mama. Iya, itu. Mama ini sadar atau tidak? Kelakuan Mama ini mengundang banyak perhatian orang ke kita. Ayo. Tunggu. Bu, tunggu Bu. Ini Bu, Ibu cari foto ini. Apa lagi sih? Iya. Ini foto yang saya cari. Terima kasih ya, Dek. Ya, saya permisi dulu, Bu. Ayo dong. Perhiasan aku utuh. Semua barang berharga aku juga utuh. Tapi maling kayak apa sih mereka? Masa cuma berantakin kamar aku aja? Semua barang berharga, emas, perhiasan masih utuh di berangkas. Alhamdulillah ya, Ri. Untung aja gelangnya kakak pakein di tangannya Buluk. Coba kalau enggak, kakak yakin pasti gelangnya bakalan diambil juga sama pencuri itu. Emangnya gelang itu punya siapa? Itu gelang punya aku. Aku pakai gelang itu waktu aku masih bayi. Dan almarhum ayahku bilang gelang itu dari ibu. Aku ngerti sekarang. Berarti gelang itu sangat berharga banget ya buat kamu. Dengan gelang itu ada di kamu, berarti ibu kamu selalu ada di sisi kamu. Amira! Lihat tuh, Pak. Dia tuh selalu aja pura-pura nggak salah. Maaf Om Doni, ada apa ya Om? Kamu gak usah pura-pura ya. Kamu ngaku aja deh. Dalang pencurian di rumah ini pasti kamu, ya kan? Tahu, ngaku aja deh lo. Astagfirullahaladzim. Om Doni, aku sama sekali nggak pernah punya niat seperti itu. Walaupun aku orang miskin, tapi aku nggak pernah ngambil hak orang lain.
Maling di mana-mana tuh nggak pernah mau ngaku. Kamu lihat aja nanti. Saya bisa masukin kamu ke penjara gara-gara kasus pencurian ini. Jaga mulut lo ya. Jangan nuduh Amira sembarangan. Kalau nggak gue robek-robek mulut kalian berdua. Reza, kamu nggak pantas ngomong kayak gitu sama Om Doni. Kamu nggak sopan. Aku yakin, Za. Om Doni sama Lia nggak mungkin ngelaporin aku ke polisi. Lo kok belain dia sih? Reza, mereka itu sekarang keluarga aku. Aku nggak punya keluarga lagi selain mereka. Mereka udah ngasih aku tempat tinggal. Sedangkan kamu bukan siapa-siapa aku dan kamu cuma temen aku. Gue udah salah ya belain lo ya. Lo emang pantas dibodohin sama mereka berdua dan dihina sama mereka. Gue gak akan pernah belain lo lagi. Ingat itu. Om Doni, Lia, aku mohon maaf Om. Kalau Reza tadi ngomongnya kurang sopan sama Om Doni. Maafin Reza ya Om. Amira. Ternyata lo itu drama queen banget ya. Dulu aja lo ngejar-ngejar tuh cowok kaya. Dan sekarang, pas udah dapet lo malah sok-sokan berantem lagi sama dia. Saya tuh udah nggak percaya sama kamu. Dari awal kamu tuh memang anak yang licik dan selalu bikin masalah. Papa, lihat, jaga mulut kalian. Mama percaya kok sama Amira. Nggak mungkin dia melakukan semua yang kalian tuduhkan tadi. Amira, Tante percaya sama kamu sayang. Dan Tante ada selalu bersama kamu, ya? Sekarang kamu cepat keluar. Kejar Reza, minta maaf sama dia. Cepet, mumpung dia belum pergi. Ayo cepet. Ayo. Makasih Tante. Za, berhenti Za, aku mau ngomong sama kamu Za. Minggir ya lo. Enggak. Minggir. Enggak. Lo tuh bener-bener nyebelin ya. Aku nggak akan mau minggir sebelum kamu mau ngomong sama aku. Oke, terserah kamu. Aku mohon Za, dengerin aku ngomong dulu. Nggak ada yang perlu diomongin lagi. Za! Kok bisa kembali ke aku ya, Pak? Ini pasti suatu pertanda. Nggak satu pun dari barang berharga Mama tuh yang hilang. Maling-maling itu nggak ngejar barang-barang kita. Jadi lupain deh kehilangan barang-barang kita. Nggak penting. Nggak sebanding kalau kita harus kehilangan Amira. Ingat dong, dia itu mesin uang buat kita. Jadi kalau dia pergi, bukan dia yang rugi, tapi kita semua. Tahu nggak? Kamu juga lihat. Kenapa sih kamu mesti iri kalau si Amira itu pacaran sama anaknya Bu Sandra? Kenapa? Biarin aja. Bayangin keuntungan yang bakal kita dapat kalau si Amira pacaran terus sama anak Bu Sandra itu. Gitu dong. Tunggu, Ma. Tadi Mama bilang semua barang-barang berharga Mama sama sekali nggak ada yang hilang. Iya, Pak. Sama sekali nggak ada yang hilang. Ini artinya maling itu nggak ngincer barang kita. Maling-maling itu cuma ngincer barangnya Amira. Cuma dia kok yang kehilangan, kita enggak kan? Nah, ini pertanda, Pak. Pasti ada sesuatu di balik hidupnya si Amira. Atau jangan-jangan dia bukan anak kampung biasa. Pasti ada sesuatu di balik hidupnya dia nih. Tapi ingat,
Jaga ya. Jangan sampai Amira tahu masalah ini. Ingat itu. Za, aku minta maaf Za kalau aku udah nyinggung perasaan kamu. Ya lo tuh udah nyinggung gue. Dan lo gak tahu terima kasih. Kok kamu malah bilang kalau aku nggak tahu terima kasih? Kamu sadar nggak? Tadi kamu ngomong sama Om Doni itu sama sekali nggak sopan. Kamu inget Za, Om Doni itu orang tua. Harusnya kamu bisa ngebedain. Kamu ngomong sama Om Doni kayak ngomong sama orang sebaya kamu. Hah? Lagian kenapa sih kamu tiba-tiba baik di depan mereka dan kamu ngebelain aku di depan mereka? Padahal kalau sehari-hari aja kamu musuhin aku. Kenapa? Kok malah diem? Za, kamu harusnya jawab pertanyaan aku. Kenapa? Za! Sorry ya. Sorry. Apa-apa, Dok. Lututnya bagaimana? Sudah lebih baik. Ya, udah. Kalau gitu sudah selesai. Bagaimana dok, ada perkembangan? Ada, tapi masih harus banyak latihan. Latihan menggerak-gerakkan kaki dan tangan. Tapi harus pelan-pelan. Jangan terlalu dipaksakan. Minum obat yang teratur ya, Bu. Istirahat yang cukup. Kontrol emosi. Sebab emosi yang berlebihan itu bisa mempengaruhi fisik jadi lemah. Sehingga mengganggu proses penyembuhan. Jangan khawatir dok. Istri saya ini penurut. Saya yakin dia pasti bisa mematuhi semua perintah dokter. Saya buatkan resepnya, Pak. Sial, kok bisa foto Hasan berterbangan di jalan? Seharusnya saya suruh bakar juga foto ini. Foto ini kan foto yang aku robek beberapa hari yang lalu, Pak. Kok bisa kembali ke aku ya, Pak? Ini pasti suatu pertanda. Allah ingin menunjukkan sesuatu sama aku, Pak. Kamu itu jangan terlalu berharap, Sandra. Nanti kamu kecewa lagi. Siapa tahu foto itu kembali ke kamu cuma kebetulan. Enggak, Pak. Firasatku kuat sekali. Allah pasti ingin menunjukkan sesuatu sama aku. Oke, tapi saya minta sama kamu. Hati-hati sama masa lalu kamu. Kalau di depan Reza sayang banget sama kamu. Bahkan dia lebih sayang sama kamu dibanding sama saya. Bagaimana kalau dia tahu kamu bukan mama kandungnya? Aku juga sayang sama dia, Pak. Reza sudah seperti anak yang kulahirkan dari rahimku sendiri. Aku akan bersikap hati-hati, Pak. Sekarang tenangin diri kamu. Simpen itu foto baik-baik. Dan jangan sampai ada curiga.
Gue bukan pertama kali meluk cewek. Tapi kok rasanya lain ya? Apa sih yang bikin beda? Kenapa gue segelisah ini setelah meluk cewek? Maghrib ngelamun, aduh. Mikirin apa sih, Ra? Tahu nggak ya, ayam Mbak Sumi itu ya di kampung suka bengong gitu ya, jadi perawan tua loh, nggak pernah bertelur. Ceritain dong sama Mbak Sumi, ada apaan sih? Jadi di jalanan terus tiba-tiba kita sampai pagi banget, kita belum di titik itu. Belum, Mbak. Ya habis apaan sih lama? Aku dipeluk. Gimana rasanya? Ha? Enak tuh, mantep tuh. Mbak Sumi, jangan gitu dong. Mbak Sumi kan pengen tahu rasanya gimana, seneng nggak gitu dipeluk sama Pak Reza? Malu. Mbak Sumi ini jadi iri deh. Kamu aja tuh udah dipeluk gitu kan sama Pak Reza. Ngomongnya pelan-pelan, Mbak Sumi. Iya. Nanti kalau ada yang denger gimana? Bis kan Mbak Sumi kan iri gitu, pengen juga dipeluk sama Mas Anwar. Biar berbunga-bunga juga kayak kamu. Banyak tuh. Ada kupu-kupunya juga. Mbak Sumi bisa aja nih. Cie, emangnya kenapa sih kalau Pak Reza datang seneng ya? Alhamdulillah, kamu sudah pulang, Za. Amira mana? Katanya dia mau bawa foto-fotonya ke sini. Amira ada di rumahnya, mah. Rumahnya baru aja perampokan. Iya, semua foto-foto kenangannya hilang semua. Siang-siang begini? Masya Allah. Kasihan Amira. Kamu gak bohong kan, Za? Sumpah, mah. Reza nggak bohong. Ya itu maling emang nekat banget. Kalau Reza bohong, puasa Reza batal deh. Astagfirullah. Kok bisa berbarengan begini ya? Dia kehilangan foto-foto kenangannya. Berbarengan, mah? Berbarengan dapat musibahnya sama Mama. Tadi hampir kamar Mama kebakar. Sekarang dia kerampokan foto-foto dan semuanya. Oh. Jadi karena itu Amira nggak kesini. Iya, mah. Tapi dia ke kantor kan, Za? Anterin Mama ke kantor yuk. Mau temuin dia. Ketemu Amira, mah. Tapi Papa mana, mah? Bukannya Mama pergi sama Papa? Kamu nggak mau nganterin Mama nemuin Amira ya? Mau, mah. Mau banget. Tapi kan... Nggak ada tapi-tapian. Ini udah sore, nanti jalanannya macet. Mama juga sekalian mau lihat persiapan buka puasa. Tapi Papa udah ngerubah jadwal buka puasa di warung tenda kan, mah? Bagi-bagi makanan untuk fakir miskin. Dan kita kan udah nggak buka puasa sama staf kantor lagi, mah. Aduh, itu sih nggak masalah, Za. Mama tuh tinggal nyuruh kafe untuk bikin 2 program acara. Satu buat buka puasa di kantor kita, yang satu lagi buat di luar kantor. Yang di kantor biar tetap Amira jadi supervisornya. Gitu aja kan gampang. Yuk. Yaudah, mah. Ada apa sih sama Reza? Sepertinya dia agak gugup setelah antar Amira ke rumahnya. Jangan-jangan. Kalau toh itu benar, aku pasti akan tahu malam ini dari sikap mereka berdua. Maaf, mah. Aku lupa. Ayo.
Apaan nih? Gombal Mukio. Bakar. Nih, ya ini mah diluakin juga kagak laku. Bakar lagi. Nanggung, bakar lagi ya. Anda di mana sekarang? Sesuai apa yang Pak Johan suruh. Sekarang kami sedang menghancurkan barang-barang itu, Pak. Anda itu tidak becus melakukan hal kayak gini. Saya kan sudah bilang, lakukan dengan cepat. Bersih, hati-hati, jangan sampai ketahuan. Tapi kami sudah menjalankan, Pak. Anda melakukannya tidak dengan hati-hati. Anda tahu, foto ayah perempuan itu tercecer. Dan bukan cuma tercecer. Foto itu ada di tangan istri saya sekarang. Untung saja istri saya berpikir itu hanya kebetulan. Kalau ketahuan, gimana? Memang kami hampir ketahuan, Pak. Tapi kami berusaha cepat-cepat kabur sebelum... Saya tidak mau tahu soal itu. Yang saya mau tahu, Anda melakukannya dengan bersih. Saya peringatkan. Jangan melakukan kesalahan seperti ini lagi. Ngerti? Baik, Pak. Lain kali saya nggak akan gagal lagi, Pak. Amira, lihat nih, SMS dari marketingnya Bu Sandra. Untuk Amira, tolong pimpin buka puasa di kantor sementara. Yang lainnya mengurus tim untuk warung amal. Jadi maksudnya kita pecah jadi 2 tim. Dan aku kebagian harus ngurus dan memimpin tim di kantor. Gitu ya, Mbak? Kayaknya ada yang bakal sering-sering ketemu sama Reza nih. Mbak Sumi udah deh, ngapain sih ngebahas itu lagi? Mbak Sumi, lebih baik sekarang kita harus ekstra kerja keras supaya kerjaan kita semua cepat selesai. Siap, Bos. Tenang aja. Tuh, Bu Sandra sama Pak Reza udah dateng. Reza udah datang. Cie, emangnya kenapa sih kalau Pak Reza datang? Seneng ya? Kepada semuanya, selamat berbuka puasa. Silakan. Selamat buka puasa, Pak. Sama-sama. Gak usah, udah. Ini biarin aja Mbak Sumi yang ngurus. Kamu mendingan ngurus meja yang situ tuh. Tuh, sana lagi. Ya. Permisi, aku mau ngambil piring. Kenapa? Aku mau ngambil piring kotor. Mau taruh di mana? Maksud aku, biar aku yang bawa piring kotornya. Sorry. Saya lupa. Sepertinya dugaanku benar soal mereka berdua. Aku yakin Reza suka sama Amira. Begitu juga dengan Amira. Tega banget sih. Mereka ngelakuin hal itu di belakang Bu Sandra.
Ada apaan sih, Ma? Ngomongnya pakai di ruangan Mama segala. Mama cuma mau tanya, Res. Apa yang Mama lihat ini, apa betul kau punya perasaan sama Amira? Mama bilang apa sih? Mama ngaco deh. Mama nggak ngaco, Res. Mama lihat pakai mata kepala Mama sendiri. Mama merasa kamu punya chemistry lain sama Amira. Apa kamu suka sama Amira? Mama. Kalau nggak ada pembicaraan lain, mendingan Reza pergi aja ya. Res, kalau kamu tidak menjawab pertanyaan Mama, itu artinya apa yang Mama duga betul. Kamu jujur aja sama Mama, katakan yang sebetulnya. Karena Mama nanti juga akan menanyakan hal ini pada Amira. Apa betul dia juga punya perasaan terhadap kamu? Jadi kamu sama Amira lebih baik terus terang sama Mama. Jangan bikin Mama penasaran terus. Oke. Reza akan ngaku sama Mama. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya, Ma. Sebenarnya halo. Bentar ya, Ma. Reza permisi dulu. Bentar ya. Kalau memang betul Reza dan Amira saling mencintai, saya memberikan perhiasan ini buat Amira. Mas, ini sebenarnya ada apa sih kok rencana kita kacau balau begini? Dia, memang kacau balau. Kamu tahu, saya sudah berusaha mengatasi semua kemungkinan yang terjadi. Tapi nggak tahu kenapa masalah baru terus-menerus muncul sampai saya nggak bisa menghindarinya. Ya terus ada apa? Ini juga gara-gara kamu. Kamu kan yang kasih saran supaya Sandra memanggil Amira. Ya harusnya Sandra nggak percaya begitu aja sama anak itu. Ternyata kamu salah. Sandra malah mempercayai Amira. Bahkan mereka mau curhat-curhatan cerita soal anaknya Sandra yang sudah meninggal itu. Dan Sandra percaya begitu aja dengan anak itu? Iya. Bahkan Sandra mau memperlihatkan foto Amiranya waktu kecil. Kamu tahu, saya bakar itu lemari Sandra supaya foto-foto Amira itu lenyap. Saya juga menyuruh orang merampok rumah Amira supaya semua bukti-bukti tentang Hasan dan Amira musnah. Tapi kenapa salah satu bukti itu lolos? Fotonya Hasan yang ada di tangan Amira bisa jatuh ke tangan Sandra. Benar-benar nggak bisa dipercaya. Sekarang saya harus gimana kita? Tenang Mas, pasti semuanya akan baik-baik aja. Sial, ini bencana besar. Anak itu pasti ngadu ke Sandra. Enggak Mas, kita nggak akan ngebiarin anak itu pergi gitu aja. Kita harus susul dia sebelum dia sampai ke ruangannya Bu Sandra. Yuk! Tega banget sih. Mereka ngelakuin hal itu di belakang Bu Sandra. Aku harus bilang pada Bu Sandra. Dia harus tahu soal ini. Amira, kamu kenapa? Ibu harus tahu, Bu. Saya
Ada apa, Pak? Bisa kita bicara sebentar di luar? Amira, kamu tunggu di sini ya. Jangan kemana-mana. Banyak yang mau saya bicarakan sama kamu. Mit, kamu temenin Amira dulu ya. Baik, Bu. Ayo, Pak. Senang apa yang kamu lihat? Kenapa saya harus seneng, Bu? Kalau ternyata saya tahu Ibu Mita dan Pak Johan udah mengkhianati Bu Sandra. Rupanya kamu bisa menyimpulkan dengan baik. Awas kalau sampai Bu Sandra tahu, tanggung akibatnya. Ibu Mita ngancam saya. Maaf ya, Bu. Saya nggak takut. Dengar ya Amira, saya dan Mas Johan mungkin akan pergi begitu saja ketika tertangkap basah. Tapi Bu Sandra, keadaan jantungnya lemah. Kata dokter dia tidak bisa terima syok apapun. Jadi mendingan kamu bayangkan apa akibatnya kalau misalnya Bu Sandra tahu tentang ini. Pikirkan itu baik-baik. Apa betul yang barusan dikatakan sama Amira? Kalian berdua selingkuh di belakang aku. Ada apa, Amira? Maaf, Bu Sandra. Ada yang mau saya omongin, dan ini hal yang sangat penting, Bu. Tadi sebelum saya kesini, saya ngelihat Ibu Mita, sekretaris Ibu, dan Pak Johan, suami Ibu. Saya ngelihat mereka lagi pelukan, Bu, dan pelukannya sangat mesra. Saya rasa selama ini Pak Johan dan Ibu Mita, mereka udah selingkuh, Bu. Gak mungkin, Amira. Kamu jangan bicara sembarangan. Papa! Mita! Iya, Ma. Apa betul yang barusan dikatakan sama Amira? Kalian berdua selingkuh di belakang aku. Begini, Ma. Dengarkan dulu penjelasan saya. Ini tidak seperti yang Mama pikirkan. Saya sama Mita. Jawab pertanyaan aku. Kalian berdua selingkuh atau tidak? Jawab! Benar, Bu. Saya dan Mas Johan punya hubungan gelap di belakang Ibu. Kami lakukan ini atas dasar saling mencintai, Bu. Astagfirullahaladzim. Ibu Sandra? Ma? Mama? Ma? Mama kenapa, Ma? Ma bangun, Ma. Ma bangun, Ma. Ma! Dasar pembunuh lo, Amira! Pembunuh! Enggak. Aku nggak bunuh mama kamu. Ya, kamu pembunuh istri saya. Sudah jelas kamu yang bikin istri saya seperti itu. Dasar pembunuh. Lihat, apa yang udah aku bilang kan? Jangan bikin Bu Sandra syok. Itu sama saja membunuh dia. Ma! Ma bangun, Ma! Ma! Mama!
Pembunuh! Kamu pembunuh! Pembunuh! Amira, ada apa? Enggak, Bu. Enggak ada apa-apa. Sekarang bukan saat yang tepat untuk memberitahu. Kalau nggak ada hal yang mau kamu sampaikan ke saya, sekarang saya mau tanya sama kamu. Saya mau tanya soal perasaan kamu sama Reza. Reza? Iya, mungkin aku bisa kasih tahu Reza soal hubungan Bu Mita dan Pak Johan. Iya, mungkin dia harus tahu lebih dulu. Saya mau tanya soal perasaan kamu sama Reza. Maaf Bu Sandra, saya harus permisi. Assalamualaikum. Kok Amira menghindar begitu? Mungkin dia malu. Ngapain anak itu ada di sini, Ma? Amira, dia memang saya panggil ke sini, Pak. Saya mau tanya sesuatu. Tapi saya udah dapet jawabannya, walaupun dia nggak jawab pertanyaan saya. Dan tadinya Mama tuh mau kasih kalung sama gelang buat sama gelangnya nggak ada. Kalung sama gelang, Bu. Tadi pas saya datang sama Amira masih ada di atas meja. Tapi saya sempat ninggalin Amira sendirian sih. Berarti Amira yang mengambilnya, Bu. Berarti dia pencuri. Ini harus dilaporkan, Bu. Saya panggilkan security. Mita! Reza. Aku mau ngomong sama kamu. Iya, Ra. Ini penting banget, Za. Jangan-jangan Amira udah ngobrol masalah perasaannya ke Mama lagi. Dan sekarang dia mau tanya perasaannya ke aku. Siap, Za. Lu harus siap. Za. Iya. Ya ngomong aja. Ada apa, Ra? Maling! 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 Maling? Maling? Ada yang mengambil kalung dan gelang milik Bu Sandra di ruangannya. Saya yakin orang yang mengambilnya adalah orang yang baru saja dari ruangannya Bu Sandra. Dan orang itu adalah Amira. Karena dia baru saja mengantarkan dessert ke ruangannya Bu Sandra. Gak mungkin. Maaf Ibu Mita, tolong Anda jangan sembarangan nuduh saya. Barusan saya emang dari sana, tapi saya sama sekali nggak ngambil apa-apa. Mit, kamu jangan macam-macam nuduh sembarangan. Itu nggak sepantasnya. Iya, Tante. Apa alasan Tante menuding Amir tanpa sebab? Jangan berpikir saya menyimpulkan semua ini tanpa sebab. Karena Amira adalah orang yang terakhir masuk ke ruangannya Bu Sandra. Dan ini masih kemungkinan. Coba saja kita periksa dia. Iya bener tuh, diperiksa aja. Coba. Mit, sudah persoalan ini nggak usah diperpanjang lagi. Mungkin saya yang salah, saya lupa meletakkan di mana itu kalung dan gelang. Ini nggak penting buat saya. Enggak, Bu. Ini namanya pencurian.
Kalau ada orang yang tega mengambil gelang dan kalung di ruangan ibu, gimana di ruangan karyawan yang cuma nyimpen beberapa lembar uang, tapi berharga sekali buat dia? Iya nggak? Iya, ya, Sudah. Nah, kalau memang anak ini merasa tidak bersalah, seharusnya dia berani diperiksa. Nah, Mama langsung saja periksa sendiri. Ya paling tidak membuktikan kepada semua orang di sini, anak ini tidak bersalah. Hah? Kita cuma salah paham. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini, ya? Salah paham. Salah paham menurut kamu itu adalah kehormatan bagiku. Nggak akan ada yang percaya kamu maupun Amira. Jadi jangan main-main sama saya. Anda yang jangan meremehkan saya. Saya tahu berbuat seperti apa kamu. Kadang-kadang gue suka aja berantem sama lo. Apalagi kalau bikin lo marah. Karena kalau lo marah,